santai-santai dulu, santai kita terawihnya kita lanjutin sambil ada maklumat yang perlu saya sampaikan sebagai penanggung jawab amanah di musola At-Taqwa ini. Nanti kalau dia nggak ada jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin. Al-akhir ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Disyukurkan Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga kepada kita semuanya, yang patut kita syukuri bersama dengan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami hormati para asatidzah, para tokoh masyarakat, para pengurus DKM Musola At-Taqwa, dan juga jamaah sekalian yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat dan kasih saya. Tentunya hal yang pertama pada kesempatan malam ini di tarawih yang pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jamaah sekalian yang memberikan tanggung jawab amanah kepada kami dalam mengelola musola At-Taqwa ini. Alhamdulillah, tentunya banyak sisi baik dan sisi yang lainnya yang kita bisa lihat. Ada hal yang baru di musola At-Taqwa ini yang mudah-mudahan tambah nyaman, ibadah kita juga tambah nyaman. Dan tentunya ada sisi kekurangan juga yang mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan di sana sini di pengurus musola At-Taqwa dalam tanggung jawab amanah mengurus musola ini. Tentunya kami pun juga manusia yang punya kekurangan, memiliki kelemahan, mungkin ada sikap juga dan perbuatan yang kurang berkenan. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kesempatan ini insya Allah besok kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang pertama. Begitu kami segenap pengurus musola At-Taqwa sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir batin atas kekurangan, kekhilafan ya baik sengaja maupun tidak sengaja pada diri kami. Dan tentunya juga terima kasih atas kepercayaannya semuanya. Jazakumullah ahsana wa afdhalul jazaa wa iyyakum fi shihah wa afiyah wal barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Ada beberapa laporan yang perlu saya sampaikan mengenai kegiatan dan program selama sebelum Ramadan dan insyaallah akan berlangsung di Ramadan ini. Yang pertama adalah alhamdulillah program yang sudah terlaksana. Kemarin tahun lalu kita pengen pasang AC, alhamdulillah sekarang AC sudah terpasang. Ada 6 AC di musola At-Taqwa ini terpasang. Alhamdulillah ada peningkatan dari jamaahnya. Karena kita sholatnya agak ada jadi enak. Cuma peningkatannya baru di anak-anak. Maghrib anak-anak banyak pasukan bodrek yang ngumpul semuanya. Bapak-bapaknya kurang. Saya berharap mudah-mudahan pada kesempatan ini, di pertemuan ini, ya kita berwajah, kita dapat silaturahim dalam rangka meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu
semakin banyak. Amin. Amin. Ya. Dan juga alhamdulillah kemarin kita habis melaksanakan kegiatan santunan yatim piatu, yang mana Mushola Taqwa punya ada 3 kas, yaitu kas musola, ada kas yatim piatu, dan ada kas tenda. Di piatu kemarin alhamdulillah Mushola Taqwa terkumpul 4 juta, ditambah dari beberapa jamaah dan donatur tetap di Mushola Taqwa ini. Diperkirakan kemarin sebesar 11 juta, dan kita salurkan ke yatim dan piatu di lingkungan RT 3 dan RT 13 sebanyak 22 yatim dan piatu besar 9 jutaan. Masih ada sisa uang, kita masukkan lagi kembali di kas, itu sebesar 2.200.000. Alhamdulillah. Mungkin nanti ada jamaah yang mungkin juga punya nazar atau ada uang yang lebih yang mau menginfakkan untuk atau ke Mushola Taqwa, baik mau ke yatim atau mau kas Mushola Taqwa, tentunya untuk keperluan Mushola Taqwa kami persilahkan. Sekarang mudah-mudah ada QRIS untuk yatim piatu, ada QRIS untuk kas Mushola Taqwa. Ya, kita sisihkan sebagian dari harta kita. Ya, wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang Allah berikan kepada kita boleh kita gunakan untuk beli apa aja kemewahan. Boleh kita beli motor, boleh kita beli mobil, boleh. Tapi jangan lupa, ya, jangan lupa bahwasanya di sekeliling kita ada anak yatim. Jangan lupa bahwasanya ada musola ini yang perlu kita makmurkan bersama. Musola ini punya kita bersama. Ini adalah nikel Gang Sonton sebagai pemersatu. Ya, kegiatan keislaman yang selalu kita himpun dari golongan muda, orang tua, remaja, dan anak-anak, kita kumpul bersama di sini. Kita jadikan Mushola Taqwa ini sebagai syiar keislaman kita. Ya, untuk itu mari kita sama-sama jaga. Ya, mungkin sekarang saya jadi ketua musola berbicara di sini. Mungkin setelah Lebaran ada yang gantiin saya jadi ketua musola, kan gitu. Ya, jadi rotasinya nanti siapapun yang jadi pengurus Mushola Taqwa ini, ya kita dukung, kita sama-sama kita bantu dan kita makmurkan musola ini. Ya, bukan hanya nyakepin secara fisiknya aja, tapi juga jamaahnya juga harus kita tingkatin. Terus yang kedua, program kedua adalah program Ramadan. Program Ramadan yang pertama rutin sudah menjadi budaya kita. Setiap waktu sebelum maghrib kita berkumpul, berzikir, baca tahlil, kita baca Allah, kita silaturahim kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal. Ya, untuk itu kami sudah buatkan listnya, daftar list untuk buka puasa bersama. Silakan yang mau satu keluarga, mau kelompok, silakan. Misalnya di mana gitu ada punya kelompok, kalau mau 3 kelompok urunan silakan, nggak dibatasin. Mau makannya pakai apa nggak dibatasin, mau takjilnya bentuknya apa nggak dibatasin. Ya, cuman yang terbaik di Ramadan ini sedekah yang harusnya yang bikin orang suka. Jangan sampai nanti orang nggak suka, kita siapin. Ya, serah nanti apa yang kita mau keluarkan, itu ada listnya di depan. Nanti boleh nulis sendiri, ya, atau hubungin langsung ke pengurus. Ya, ada Pak Sofyan, ada Ustaz Dery, ada Ustaz Anwar, ada Bang Firfrah, ya, ada Mas Pur dan sebagainya. Boleh nanti konfirmasi. Ya, jadi nanti setiap sebelum buka puasa, ya, yang nulis, ya nanti kirim doa arwahnya juga nanti kita bacakan.
nama arwah-arwah dari keluarga kita saya baca, nanti kita bacakan insya Allah dipimpin oleh Ayah Mas Ali. Ya, insya Allah berikan kesehatan kepada beliau sehingga di Ramadan ini kita bisa menjalankan ibadah dengan full, dengan hikmat. Terus juga ada infak sedekah serta zakat mal, ya. Afdol sedekah fi syahri Ramadan. Kita jadikan bulan Ramadan ini bulan penuh dengan amal ibadah. Kita tingkatkan ibadah kita, diantaranya meningkatkan amal kita, sedekah kita. Ya, biasa habis tarawih, biasanya ada sebelum tarawih kita ada urunan, kita kumpulin, kita sisihkan uang untuk bersedekah dan juga ada infak. Terus yang penting juga ada zakat mal. Ya, zakat mal, zakat harta kita yang terhitung nisabnya itu selama setahun mungkin lebih dari 100 juta. Kemarin saya hitung itu kalau seandainya kita punya harta atau tabungan sebesar 105 juta, kalau salah. Sekarang ada di aplikasinya, ada di internet. Kalau kita punya tabungan 105 juta selama haulnya selama setahun, maka kita kena zakat mal. Itu yang 105 juta. Kalau seandainya 110 juta bisa antar lagi. Hanya berapa? 2 juta 600 berapa kita? Ya. Mari kita bersihkan harta kita dengan berinfak, bersedekah, dan kita bayar zakat mal. Ya. Sebanyak hitungannya itu sama dengan 85 gram emas. Ya. Terus untuk petugasnya sudah ada di banner depan, ya, ada Bang Sofyan sebagai koordinator dengan Ustadz Dery dan teman-teman yang lain sebagai koordinator untuk zakat fitrah. Ya, kita mulai nanti zakat fitrah di pertengahan, nggak usah sekarang ya, di pertengahan nanti kita mulai siapin standnya. Ya, nanti insya Allah bagi yang bisa menyalurkan langsung silahkan. Yang mungkin bingung mau nyalurin kemana, nanti kita bentuk kepengurusan yang untuk pengurusan zakat fitrah dan kita akan salurkan kepada orang-orang yang berhak. Selanjutnya insya Allah juga pada kesempatan Qiyamul Lail ada tausiah nanti dari guru-guru kita untuk nambah keilmuan kita, ya, selama bulan puasa. Terkadang kalau kita kurang upgrade itu lupa hal-hal yang membatalkan puasa, syarat-syarat dari puasa kadang-kadang lupa. Ya, insya Allah untuk menambah keilmuan kita supaya kita dapat tingkatkan ibadah kita, banyak ustadznya nanti yang tausiah. Jadi diperkirakan ada 7 sampai 10 orang. Ya, tentunya bayarannya dari mana? Dari sedekah yang kita kumpulin bersama. Selanjutnya ada juga program sholat tasbih. Insya Allah nanti di Malam Ganjil ada sholat tasbih. Ya, kita adakan terlebih minimal setahun sekali. Kita sama-sama. Ya, mudah-mudahan tetap istiqomah jamaahnya sampai belakang. Ya, jangan sampai nanti biasanya kalau pertengahan itu udah makin lama makin maju gitu ya, Pak ya. Makin maju kembali. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah, bisa penuhi terus saf-saf yang ada di sholat takwa ini. Terus juga ada khatmil Quran. Ya. Jadi jamaah sekalian, karena bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya juga Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi nuzila fil Quran, maka kami mengajak
tujuannya buat motivasi kita sama-sama. Kalau kita ngumpul sama-sama ngaji kayaknya lebih enak. Kalau sendiri-sendiri semangatnya kurang. Jadi habis tarawih nanti kita ya paling lama 1 jam lah kita duduk paling lama. Kalau baca Qurannya cepat paling 20 menit selesai. Kita duduk, kita beriktikaf ya di mushola taqwa, terus kita baca Quran ya, kita tingkatkan ngaji kita. Kalau seandainya ada yang mau belajar ngaji boleh ya, belajar ngaji. Di sini Ustaz kita banyak yang pintar-pintar ngaji. Seperti ada Ustaz Abdul Mughni, ada Ustaz Imran, ada Ustaz Dery ya, ada Ustaz Purwanto, ada Ustaz Dery, jago-jago ngaji ya. Tinggal pilih sama siapa aja ya, insya Allah gratis ya, tanpa dipungut biaya. Kadang-kadang kalau pengalaman saya gitu, saya mengaji takut, bukannya takut sama gurunya, karena nggak mampu bayar gurunya. Insya Allah ya gratis ya. Apalagi kalau sama ketua musola, kalau ada saya mau belajar ngaji, sodorin Qurannya aja langsung ya. Habis maghrib kita ngaji itu sedikit, nggak apa-apa ya. Kita ambil kesempatan kita sebagai tanda kita cinta sama Nabi Muhammad, sebagai tanda kita umatnya Nabi Muhammad, belajar ngaji minimal walaupun terbata-bata di Ramadan ini kita baca Quran ya. Terus lanjut untuk khamil Qurannya. Untuk khamil Qurannya itu setiap Kamis sore. Setiap Kamis sore kita adakan khamil Quran. Jadi nanti yang jamaah ada yang khatam Quran. Misalnya kalau seandainya nggak bisa baca doa khatam Qurannya atau mau khataman bareng-bareng, boleh tuh nanti ya dikonfirmasi ke pengurus ya untuk khataman Qurannya. Kenapa? Karena kalau orang khatam Quran itu ketika kita berkumpul itu dihadirkan 6.000 malaikat. Kalau kita baca doa diaminkan 4.000 malaikat gitu. Jadi kalau nggak khatam, misalnya saya nih belum khatam, ikut aja khataman. Oh ada khataman itu, saya ikut aja. Kenapa? Karena ada hadir di situ malaikat. Insya Allah kalau malaikat aminin dikabul oleh Allah ya. Terus juga ini ada konfirmasi dan informasi dari pengurus mengenai inventaris ya. Ini adalah kesempatan saya berbicara karena nggak ada waktu lain kita berbicara kecuali kalau ada kegiatan seperti ini. Kegiatan hari besar baru bisa bicara. Jadi pada kesempatan ini saya juga sampaikan mengenai inventaris mushola taqwa. Ini ada yang kurang ya. Amanah yang pertama adalah tenda. Pengurus mushola taqwa diantaranya dikasih amanah untuk jagain tenda, untuk merawat tenda. Alhamdulillah kita punya tenda dan manfaatnya besar di kampung kita. Cuman pemasukannya yang kurang besar. Ya, manfaatnya besar, pemasukannya kurang besar. Ya, tapi alhamdulillah berkah. Yang mudah-mudahan yang sedikit menjadi berkah. Permasalahannya karena tendanya terbuka, jadi sering dipinjam tanpa konfirmasi sama pengurus. Jadi bukannya pengurus itu enggak ngasih, bukan. Ya kenapa sih? Birokrasi kita ribet banget, harus konfirmasi sama ketua, harus ngomong dulu sama koordinator. Bukan begitu, bukan. Karena apa? Karena saya dapat amanah. Saya dapat amanah, yang amanah itu harus saya jalani. Di luar sana ngomong, dulu waktu zaman bapak saya tenda itu cakep. Kenapa sekarang tenda lampu kagak ada, ini kagak ada. Yang disalahin siapa? Pengurusnya. Ya, karena ini saya punya tanggung jawab. Ya, jadi sama-sama juga kita jaga. Kalau ada acara di kampungnya, kalau nggak ada tendanya kan ribet. Urusannya jadi masalah.
kan gitu. Jadi besi tenda itu yang jari-jarinya hilang 12. Jadi kalau ada yang nemuin, silakan ditaruh di tempatnya, ya. Atau ada yang minjem, langsung balikin. Jangan disimpan dulu, jangan ditanyain dulu, jangan pakai siaran dulu. Pada jamaah musola takwa yang minjem tenda, tolong dikembalikan, jangan gitu juga. Ya, karena ini amanah, jadi saya harus sampaikan. Maaf ya, agak lama ya. Yaitu untuk tendanya dan juga satu lagi nampan. Ya, terima kasih kepada jamaah sekalian yang membantu berjalannya kegiatan majelis taklim. Itu kita bikin kelompok untuk beberapa nampan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, mudah-mudahan walaupun kita hanya bisa ngirimin makanan, nggak bisa duduk hadir di sini, tapi kita dapat keberkahan dari orang yang menuntut ilmu. Jadi tujuannya begitu. Ya, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Kalau nggak jadi orang alim, minimal jadi pendengar aja kan, atau muta'alim, jadi murid aja dah, jadi murid yang nanggung-nanggung aja dah. Iya Pak Ustaz, iya aja udah. Walaupun kadang-kadang nggak setuju Pak Ustaz, iya aja udah. Kalau nggak bisa jadi itu, minimal jadi pendengar setia aja. Kalau nggak bisa jadi pendengar setia, jadi muhibban aja, gitu. Saya suka tuh sama Ustadz itu, minimal gitu aja. Itu di musola ada kegiatan, saya nyumbang aja dah, gitu. Ke musola nggak bisa datang juga, ngaji nggak bisa datang juga. Ya udah kita kasih berapa gitu. Yang mudah-mudahan keikhlasan yang kita keluarkan walaupun nggak banyak jadi pahala, jadi kebaikan buat kita. Ya. Nah, nampannya itu banyak yang balik. Nih jadi informasinya yang nampak baliknya nih. Ya, ibu-ibu, ya. Tolong nih kalau seandainya di dapurnya ada nampan takwa, ya balikin. Harganya sih nggak seberapa Bu, satu nampan 40.000. Cuman kalau dikali 20 nampan, lumayan. Bukan masalah nggak mampu belinya, mampu. Cuman masalahnya adalah amanat yang harus saya jaga ini, gitu lah. Ya, mungkin kemarin maaf Ustaz nggak ada iniannya gitu, nggak dibalikin. Udah datang aja Bu, kadang-kadang takwa itu kalau sore kan sepi tuh, datang aja taruh nampannya walaupun kosong. Kalau rame-rame kan harus ada isinya. Jadi kalau lagi kosong cari waktu kosong, balikin gitu. Ya, jangan disimpan aja nampannya. Ya, Bu, kalau bapak-bapak ngumpetin di bawah kolong kasur, ambil Bu, serahin ke musola takwa. Ada 20 nampan yang belum balik. Ya, karena kalau ada kegiatan besar kita kerepotan juga nyari nampannya. Ya, terus itu diantara beberapa dan kegiatan kita dan beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama berjamaah sekalian. Dan terakhir mengenai laporan keuangan yang penting juga, paling penting yang perlu saya sampaikan, bahwasanya saya mencoba kepada pengurus yang lain juga mengajak untuk transparansi dalam pembuatan laporan. Ya, selalu dilaporkan, jangan sampai celekan yang kita keliling-keliling itu kita kelilingin itu hasilnya nggak jelas. Ya, jangan sampai uang tendanya nggak jelas, jangan sampai nanti zakat anak yatimnya nggak jelas. Jadi saya laporkan. Kesempatan ini adalah kesempatan buat saya membuat laporan ini. Yang pertama untuk kas musola takwa. Kas musola takwa alhamdulillah sebesar 11.532.285 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dipanggil aja ya. Alhamdulillah ada 11 juta. Ya, ini uang kas musola takwa dari celengan yang kita kumpulkan dan juga dari beberapa donatur, ya, yang ada setiap bulan ngasih ke musola takwa. Kita jaga dan ada pengeluarannya nanti di kotak sana. Dan tentunya kalau seandainya ada yang mau nanya, ya jangan sampai nanti hati kita itu merasa nggak nyaman. Tanya langsung mengenai keuangan musola sama Sofian.
atau hubungi langsung, ada nomor teleponnya, itu hubungi langsung ya, nggak usah sebutin namanya, tanya, nggak apa-apa, supaya kita saling menjaga. Karena saya ini udah 2 pertemuan, udah 2 periode ya. Biasanya periode pertama jujur, periode kedua separuh jujur, periode ketiga punya pengalaman banyak. Itu. Ya. Sampai ketiga kayaknya sih. Terus untuk kas yatim dan piatu, kas yatim piatu alhamdulillah masih tersisa kemarin dari kegiatan sebesar 2.200.000 alhamdulillah. Dan yang terakhir kas tenda ada sebesar 1.050.000. Insyaallah nanti kita setelah lebaran mau ada perbaikan tenda supaya tenda lebih baik lagi, dipakainya juga enak. Ya mungkin terima kasih atas segalanya, mohon maaf atas kekurangan saya kalau saya terlalu terbuka dalam berbicara, karena inilah saya. Kalau seandainya saya mungkin dalam bergaul dengan jamaah kurang nyaman karena kurang senyumnya misalnya, mohon maaf ya, inilah saya. Kalau seandainya misalnya kurang ramah, mohon maaf lahir batin. Kalau saya sebetulnya mau orangnya enak-enak aja, terbuka aja, ngobrol aja. Kalau ada yang nggak merasa nyaman, mohon maaf, dibuang pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dari saya. Kita baca Fatihah dulu. Mudah-mudahan jariah yang kita keluarkan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu